Kepergian Uje telah diikhlaskan, sulit namun harus tetap dijalani. Pipi berusaha untuk selalu kuat. Apalagi ia yakin sang suami masih tetap bersama mereka meski hanya secara rohaniah saja. 4 harinya gitu memang saya bermimpi beliau datang. Pokoknya di dalam mimpi saya itu ya seperti beliau hanya datang lalu senyum pakai baju serba putih gitu, kayak pakai baju yang biasa beliau ceramah pakai jubah gitu. Kalau untuk jadi penceramah, aduh saya masih bodoh ilmu Mbak, masih harus menceramai diri saya sendiri. Ya ini dia yang saya ceritakan. Jadi sebelum nikah kita sempat hampir ke Jogja. Saya mikir anak saya gitu aja. Sedih dan suka bercampur aduk dalam hati Pipi Dian Irawati. Jumat lalu, 3 minggu sesudah kepergian sang suami menghadap sang pencipta, putrinya Ayla Azuhro genap berusia 6 tahun. Sebuah perayaan sederhana digelar. Kalau biasanya ulang tahun putra-putri Pipi dan almarhum Uje dirayakan di panti asuhan, kali ini ulang tahun Ayla dilakukan di rumah, berhubung Pipi masih menjalani masa idah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Apa tuh? Ih, lucu sekali. Alhamdulillah. Kasih lihat dulu. Ya, ada apa? Oh, ada buku tentang Al-Quran sama boneka Barbie kesukaannya Ayla. Ya pastilah ya, kalau beda pasti. Karena kan suasananya pun juga suasana masih baru 21 hari gitu ya kepergian beliau. Jadi pasti beda. Kalau sebelum-sebelumnya selalu ada abihnya, tapi hari ini ada abihnya juga. Beliau pasti melihat, beliau pasti merasakan dan senang melihat anaknya masih sehat, masih berkumpul semua, masih bisa merayakan, berbagi sama anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Umi tadi juga berbayang. Ya Allah, lagi ayahnya masih ada. Tuh anak dicium. Terus nyanyi bareng-bareng. Baca sholawat bareng-bareng. Juga merasa bahagialah abinya gitu. Melihat anaknya udah pada mulai besar. Mengusik renung. Pasca ditinggal sang suami, Pipi semakin merasa lebih dekat lagi dengan keempat anaknya. Kehilangan sang nahkoda tentu sangat menyesakan, apalagi keempat anak Pipi masih kecil dan sangat membutuhkan figur seorang ayah. Untunglah Pipi dikaruniai putra-putri yang pintar dan soleh-solehah. Meski masih kecil, anak-anak Uje justru memperlihatkan ketabahan yang luar biasa setelah ditinggal sang ayah. Alhamdulillah sih anak-anak nggak pernah menanyakan ya, cuman saya kalau mereka lihat di tayangan-tayangan yang selalu diulang-ulang sama kalian semua gitu, anak-anak paling kalau saya tanya Abi di mana, Abi sudah di surga. Yang kecil-kecil itu jawabannya seperti itu, dan ya alhamdulillah saya senang melihat anak-anak saya yang mengerti, memahami. Kalau saya kangen, saya cukup berdoa, karena doa itulah yang menyampaikan kerinduan saya buat suami saya. Jadi doa-doa itu, doa saya, doa anak-anak, doa jamaah semuanya menjadi penerang di kuburnya, menjadi nyanyian-nyanyian surga buat beliau, dan menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Seperti perahu yang ditinggal sang nahkoda, kini Pipi yang harus mengambil alih kepemimpinan Uje dalam rumah tangganya. Bukan sebuah tugas mudah tentunya, namun Pipi yakin sanggup melewati semuanya.
Meski Uje telah tiada, namun Pipi tetap menjaga momen-momen indah bersama keempat anaknya, termasuk tidur bersama-sama saat malam tiba. Mungkin semalam aja kali ya, semalam memang kita tidur sama-sama di kasur di kamar saya. Terus mereka kan punya bantal satu-satu yang ada fotonya beliau gitu. Jadi pada dipeluk gitu, tidurnya dibikin bantal gitu. Kira, aduh kangen nih, ada yang bilang begitu si Abi yang bilang seperti itu. Ya udah hanya itu aja sih. Tapi saya bilang kalau kamu kangen sama Abi, kamu doa Al-Fatihah buat Abi, itu nyampe. Kesunyian ini Kepergian Uje telah diikhlaskan, sulit namun harus tetap dijalani. Pipi berusaha untuk selalu kuat. Apalagi ia yakin sang suami masih tetap bersama mereka meski hanya secara rohaniah saja. 4 harinya gitu memang saya bermimpi beliau datang. Pokoknya di dalam mimpi saya itu ya seperti beliau hanya datang lalu senyum pakai baju serba putih gitu, kayak pakai baju yang biasa beliau ceramah pakai jubah gitu. Itu aja sih, hanya senyum. Wafatnya Uje membuat skenario hidup Pipi dan anak-anak otomatis berubah. Kini Pipi harus memutar otak untuk memulai kehidupan baru demi menafkahi keempat anaknya. Mungkinkah Pipi akan melanjutkan tugas dan panggilan Uje sebagai seorang pendakwah? Ataukah Pipi akan kembali menjajal profesi lamanya sebagai seorang model? Saya mengalir saja, biarkan Allah yang mentakdirkan saya seperti apa. Allah maha menjaga, maha melindungi, jadi saya hanya biarkan itu mengalir, biarkan itu menjadi takdir Allah untuk bagaimana ke depannya saya. Kalau untuk jadi penceramah, aduh saya masih bodoh ilmu Mbak, masih harus menceramai diri saya sendiri. Hampir sebulan sudah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tutup usia. Namun serasa kemarin sang Ustadz gaul masih berada di antara kita. Dakwah dan rentetan tausiahnya masih tetap jelas terngiang di telinga. Uje adalah sosok dai nyentrik namun hangat di hati. Almarhum bahkan pernah mengadopsi lagu Jablay yang dipopulerkan Titi Kamal untuk kemudian diubah menjadi lagu rohani. Seperti apa syiar dan syair yang selalu dijalankan Uje semasa hidupnya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Selain berdakwah, Uje juga dikaruniai talenta dalam bidang tarik suara. Tak jarang dalam setiap ceramah religinya, Uje kerap bernyanyi. Jeffrey Al-Bukhari terbilang dai istimewa karena sanggup menghipnotis banyak orang lewat dakwah dan ceramahnya. Uje memang dikenal sebagai pendakwah yang keluar dari pakem. Ia tak hanya menggurui atau sekedar menjelaskan ajaran-ajaran suci. Interaksi dengan pendengar adalah ciri khas Uje dalam berdakwah. Tak sampai di situ saja, Uje juga tak segan-segan menggabungkan syiar dan lagu dalam setiap dakwahnya. Biasanya saya hanya tausiah. Disuruh ceramah, disuruh ngobrol, tiba-tiba ini disuruh konser selawat.
Tidak hanya sekedar bernyanyi, Uje juga terbilang nekat tatkala mendaur ulang lagu Jablay milik Titi Kamal menjadi lagu religi.